Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal, Maha Pencipta alam semesta, Maha membuka rahasia-rahasia semakin hari semakin terkuak, semakin terbuka. Rahasia keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalau di masa lalu diketahui melewati tafsir para imam, di masa sekarang tafsir-tafsir para imam ini sudah mulai berkurang jumlahnya, semakin pudar. Namun Allah jadikan, Allah yang maha adil, petunjuk yang jelas berupa Al-Quran dan hadis yang jelas-jelas menuntun manusia kembali kepada Al-Quran dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan juga bumi sejumlahnya, yaitu 7 lapisan. Mana kita bisa terima bumi ada 7 lapis? Langit aja belum tahu 7 lapis, apalagi bumi. Dan menurunkan ketentuan di antara langit dan bumi itu Allah yang mengatur ketentuannya, agar kalian mengetahui sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan sungguh Allah Ta'ala melengkapi pengetahuan dan pengaturan segala sesuatu. Saat ini terbukti secara ilmiah bahwa di atas bumi terdapat 7 lapis. Bumi ini dilapisi oleh 7 lapisan yang tidak terlihat mata. Apa itu? Troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, bukan termos, termosfer, ya, dan ionosfer dan eksosfer. Allah SWT sudah menjelaskan, kita baru menemukannya sekarang. Di masa Nabi SAW, Nabi SAW belum menjelaskannya, karena Nabi tahu saat itu hadis-hadis Nabi SAW diimani oleh para sahabat tanpa perlu meminta bukti. Jika mereka meminta bukti, Nabi berikan bukti yang dahsyat. Bulan dibelah, keluar air dari jari-jari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka kehausan. Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak memiliki apa-apa. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi minta air di bejana, air tinggal dikit. Begitu Nabi megang air, dikerubuti oleh para sahabat. Kenapa kalian mengerubuti saya? Nabi sedang duduk. Airnya cuma tinggal itu ya Rasulullah, nggak ada lagi air di tempat ini. Sumur-sumur di wilayah sini semuanya kering ya Rasulullah, hanya itu air yang tersisa. Oh, Rasulullah, ambil bejana yang lebih besar. Tahu bejana? Tempat air, tempat wadah air, ya. Lalu Nabi SAW menaruhkan air yang sedikit itu, memasukkan tangannya, maka mengalirlah air dari sela jari-jari tangan Nabi Muhammad SAW. Hayya ala tahurul mubarak, kata Rasul. Ayo silahkan, mau ngambil air yang berkah dan suci. Mereka minum wudu, minum wudu, minum wudu. Berapa jumlahnya? 1.500 orang. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, lau kunna mi'at alf lakafana. Kalau jumlahnya 100.000 pasti akan mencukupi kami. Kalau jumlah kami 100.000, enggak berhenti airnya. Udah selesai semua, baru Rasul berdoa, airnya berhenti. Jadi kalau zaman Rasul SAW dibuktikan langsung oleh Nabi SAW. Zaman sekarang kita ketemu Nabi, mencari hadis sulit. Ada yang hadis ini bilang dhaif, ada yang hal seperti ini dibilang ajaran sesat. Mana yang benar? Kembali Al-Quran, semakin kita pelajari dan dalami, semakin mengundang kita. Jadi kita ini hidup, jangan terlalu banyak mendengarkan orang lain. Boleh saja kita percaya, tapi percaya itu ada batasnya.
Kalau hidup cuma bisa dengerin orang lain, nggak bisa istiqomah kita. Diriwayatkan dulu ada seseorang membeli keledai bersama anaknya. Membeli keledai, ayahnya naik, anaknya yang nuntun. Lewat satu kampung, terlihat orang tua nggak ada teganya sama anaknya. Anaknya suruh jalan, dia naik keledai. Dasar orang tua kelewatan. Salah nak, turun, kau yang naik. Nah gitu dong kata orang. Lewat lagi kampung satunya, katakan lagi, itu lihat anak kurang ajar, dididik kurang ajar sama bapaknya. Dia naik keledai, bapaknya suruh jalan kaki. Salah nak, ya udah kalau gitu kita naik berdua deh. Berdua naik, bapak sama anaknya. Lewat kampung lagi, tegur lagi semua orang. Tuh liatin, nggak ada peri kekeledaiannya, kan peri kemanusiaan. Peri kekeledaiannya nggak ada. Masa keledai kayak begitu ditunggangin dua orang? Salah nak kita. Iya, kita nggak punya perasaan peri kekeledaian. Turun deh dua-duanya, enteng aja. Lewat lagi kampung lain, tuh lihat keledai cuma ditenteng doang, ditunggangin enggak. Kita harus gimana ya? Ini keledai kecapean, ya udah kita gendong berdua deh. Orang bilang tidak, orang gila. Lu mau bilang apa terserah dah. Mau bilang gila, mau bilang nggak punya peri kekeledaian, nggak punya adab, nggak punya apa, terserah. Yang penting keledai kita nggak kecapean, kita gendong aja berdua. Nah ini orang kalau ngikutin omongan orang terus begitu. Jadi kita harus punya istiqamah. Kalau kita sudah pegang sesuatu yang hak, berjalanlah. Kita boleh dengar pendapat orang lain, tapi kita timbang dulu, ini keadaan kita mendukung apa enggak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam rahasia kehidupan ini penuh jebakan, penuh jebakan. Karena kehidupan dunia ini adalah hal yang penuh dengan sandiwara. Tidak ada yang tidak berubah di bumi. Setiap detik tubuh kita berubah. Semakin menua, panjang umurnya. Salah itu, mestinya pendek umurnya. Nah, makin tahun makin pendek umurnya, makin dekat ke kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi jangan sampai, ya jangan kalian ada ulang tahun kan yang bilang pendek umurnya digebukin orang nanti yang ulang tahun marah. Ya jangan ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ustaz Agung udah berdiri dari tadi nih, minta maaf. Silakan Ustaz. Pegel kakinya sebenarnya. Terima kasih Habib. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza badila. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Itulah buktinya dalam perjalanan waktu 2 jam tadi kita mendengarkan, menyimak paparan dari guru kita Habib Mundir, yang alhamdulillah kita telah mencapai dalam satu kesimpulan bahwa ternyata Allah menciptakan segala sesuatu adalah untuk diri kita. Maka sepantasnya kita bersyukur dan terus bertasbih kepada Allah. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini, seperti yang kita ketahui bahwa doa yang dijabah oleh Allah adalah doa orang yang melaksanakan ibadah saum. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar dibukakan kepala kita untuk terus dialirkan hikmah-hikmah ke dalam hati kita, yang insya Allah dalam perjalanan hidup kita atau barangkali sisa waktu kehidupan kita, Allah akan terus memberikan keberkahan tentu saja. Dan insya Allah di kesempatan akhir nanti seperti biasa kita akan juga berdoa bersama demi kebaikan diri kita, kemudian kebaikan bangsa kita, yang insya Allah sekali lagi doa kita panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan bernegara kita, dan tentu saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita akan dapat terselesaikan insyaallah. Dan tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum